Kalau kita dulu kecil Pak, jangankan film, gambar saja tidak bisa didapat. Akhirnya apa? Kita tidak pernah pikiran yang jorok-jorok. Sudah itu tiap malam diterpa otaknya dengan pikiran-pikiran porno. Sudah itu malam anak tak kita kira jago Ki, satu anak satu kamar, kita rusak itu anak tak. Kita dulu zaman kecil satu kamar 3 Ki bersaudara di dalam. Akhirnya apa? Kita punya kekerabatan persaudaraan kencang. Kita punya persaudaraan kuat. Kenapa? Kita sama tidur. Sekarang satu anak satu kamar, satu anak satu TV. Tidak pernah ketemu, pulang rumahnya, pulang sekolah, masuk kamarnya masing-masing. Memegang HP-nya, mulai mima video call. Hati-hati Pak, ada namanya sekarang video call. Ya kak beda bibir tak dek, ini nih kak, kasih turun-turun sedikit. Ya sedikit lagi dek, buka-buka sedikit. Apa? Tiap malam dia begitu. Tiap malam, akhirnya apa? Ketemu nanti, nah praktek nih. Itu yang merusak anak-anak kita Pak. Ada orang tidak suka dipuji Pak. Maka salah satu amalan yang baik dalam memelihara persahabatan, puji teman. Tadi saya baru tiba sama Ustaz Haji Hayat, langsung kena puji. Wah, Ustaz ini kalau datang Kalimantan tambah muda lagi. Ku tahu padahal begitu Tommy caranya berterima kasih saya datang. Suka memuji-muji dan orang semua suka puji Pak. Kalau kita ketemu, tambah muda Ki, dalam hatiku, bagaimana caranya saya tambah muda dan tambah umurku. Tapi kan orang senang meskipun kita tahu nak bohongi ke orang, tapi kita senang. Itu senangnya orang dipuji. Sama juga sekarang ini anggota DPR. Yang caleg-caleg itu kalau ada orang bapak-bapak tiba-tiba sok kenal sama kita, akrab, senyum kiri kanan, pasti hampir bisa dipastikan dia caleg. Nah, anggota DPR kan juga begitu, bagi-bagi kartu nama sebelum dipilih. Pilih Kak Bos, pilih Kak. Gampang itu, satu komplek, aman komplek nanti. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ini Ibrahim alaihissalam setelah beberapa tahun menikah dengan Siti Hajar tidak punya anak. Lalu Siti Hajar berkata, Bang, mak bene siki, kau maki lagi. Ya Siti Sarah, Bang, menikah ki lagi. Abang ini kan Nabi, harus ada penerusnya. Dia bilang Nabi Ibrahim, jangan mindek. Tidak enak kalau lukai perasaanmu. Kalau ini takdir kata apa ya boleh buat. Dia bilang tidak, nikah ki lagi. Ini hebatnya Ibrahim alaihissalam Pak. Disuruh menikah sama istrinya tidak mau. Kalau kita dilarang sama istri, coko-coko. Beberapa saat kemudian Ibrahim, oke lah, kau desak saya terus, baiklah. Kalau begitu. Tapi Nabi bilang Siti Sarah, saya carikan kok. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan tidak ada yang ikhlas 100%. Kalau dia ikhlas, ini kama ki palek terserah mana kita suka. Tapi Siti Sarah berkata, saya carikan ki. Nah bilang Ibrahim alaihissalam, siapa mi? Dia bilang jangan aku jauh-jauh. Siapa? Itu mau pembantu Siti Hajar. Oke. Alhamdulillah menikah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah hamil. Dan beberapa saat kemudian, Siti Hajar baru juga hamil. Nah, setelah dia suruh nikah istrinya, suaminya, baru hamil. Nah, kalau ada ibu-ibu mendengar ini, tidak punya anak sampai sekarang, bertahun-tahun tidak punya anak, coba terapinya ini Siti Hajar. Suruh kawin lagi suami tak. Siapa tahu dengan keikhlasan itu Allah kabulkan doa tak sehingga bisa juga hamil. Tidak ada mustahil kalau Allah yang mau. Bukan dokter ahli kandungan yang tentukan, tapi Allah. Mudah-mudahan keikhlasan tak itu taat. Sudah mudah-mudahan Allah buka kita punya rezeki untuk punya anak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar lahir anaknya bernama Ismail. Inilah keturunan orang Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah lahir anaknya Ishak. Inilah keturunan orang Yahudi. Nah, kemudian beberapa saat setelah punya anak, Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah mimpi. Dalam mimpinya Allah tagih janjinya. Ibrahim, pernah kau dulu nasar toh? Kalau ada anakmu kau potong. Sekarang wujudkan janjimu, panasai. Wajah inderamu. Ibrahim tak bangun. Ini wahyu atau mimpi? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Berpikir Ibrahim alaihissalam.
Maka tanggal 8 Zulhijjah buat kita sekarang disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Nah, tanggal 9 Zulhijjah, tidur lagi, mimpi lagi. Ibrahim, bayar utangmu. Ibrahim terbangun. Ibrahim punya kesimpulan. Oh, ini bukan mimpi ini. Ini wahyu. Ibrahim alaihissalam tanggal 9 Zulhijjah yakin bahwa ini perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah sekarang ini bagi kita disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Nah, tanggal 10 Zulhijjah dipanggillah anaknya Ismail alaihissalam. Waktu itu umurnya tidak dijelaskan dalam Quran berapa tahun, tapi Quran hanya menjelaskan Ismail alaihissalam waktu itu sudah pandai membantu bapaknya. Macan suruh. Kira-kira kalau umur-umur sekarang 12-13 tahun. Ismail alaihissalam dipanggil. Nah, ada ini yang mau saya kasih tahu, Ki. Apa itu, Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anak milenial, Pak, dikasih tahu begitu sekarang, anak tadi rumah Pak, apa kira-kira nak jawabkan nih? Pasti nak jawab, ngapa anak ke? Nenekku mo. Dia sudah tua, sedikit lagi mati. Ini cocok tawa, benar tawa ini namanya anak pintar tapi tidak soleh. Nah bilang, kenapa anak saya itu nenekku sakratil maut nih? Itu mau potong, jangan saya masih muda. Ismail alaihissalam mendengar ini, apa jawabannya? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu. Laksanakan. Insya Allah, Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar, anak yang soleh. Kira-kira begitu, Mardi? Ayatnya itu kulupa, Mar. Apa kira-kira ayatnya itu, Mar? Baca dulu deh, supaya anda dengar semua ustaz di sini. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, Masya Allah ya. Jadi Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar, bukan anak yang pintar, anak yang sabar. Subhanallah. Nah, akhirnya Nabi bilang Ismail, tapi tunggu dulu Pak. Sebelum dieksekusi itu ada beberapa permintaanku. Satu, tolong sembelih saya pakai pisau yang sangat tajam. Nah, ini bagi bapak-bapak yang bertugas nanti menyembelih, etika menyembelih binatang pakai pisau yang sangat tajam. Jangan pisau abal-abal. Dan bapak-bapak yang suka makan ayam potong, hati-hati. Ternyata banyak tukang ayam potong sekarang tidak bismillah kalau nak potong. Ada malah nak potong Pak, 50 ekor ayam nak potong satu kali bismillah. Nah bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 50. Bisa itu, satu-satu bos. Ambil jalan praktis. Tak boleh. Hati-hati Pak. Nah, Ismail alaihissalam lalu berkata lagi yang kedua, tolong nanti kalau Bapak potong saya, tutup mata. Pakai tutupi. Kenapa? Saya takut kalau Bapak tidak tutup, tidak tega Ki kalau kita lihat Kak. Yang ketiga Pak, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta. Kalau sakit itu pasti saya meronta-ronta. Tolong ikat kaki dan tanganku. Dan yang keempat, jangan sampai ada bajuku kena darah. Nah lihat mamaku kodong naik sedek. Dan yang kelima, besok lusa kalau saya sudah meninggal, jangan ada anak lewat depan rumahku seumuran saya supaya mamaku tidak lihat dan tidak naik ke kodong. Baiklah. Tanggal 10 Zulhijjah, lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya Siti Hajar, yang sayangku, kenapa kimaklah Pak? Itu para nabi itu romantis sama istrinya Pak. Kita tonji itu kurang romantis. Ini anak-anak sekarang kalau waktu pacaran sopan sama ceweknya. Tawe deh, hati-hati. Ada batu di depan tadi. Hati-hati angkat kaki kita sedikit. Batina. Sekali ini sudah ada anak satu tak tumpu kaki istrinya. Di mana simpang matanu dongo. Panggil sayangku sini dulu. Kenapa kideng? Tolong saya mandi baik-baik itu anak tak. Kasih pakai baju baru. Kemudian sisir rapi-rapi. Kasih parfum. Nah bilang Siti Hajar, mau bawa kemana? Nah bilang saya mau bawa rekreasi, jalan-jalan. Baiklah. Jalanlah itu. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam sudah yakin melaksanakan janjinya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita bagi umat Islam sekarang disebut hari An-Nakhar atau hari melaksanakan janji. Nah sudah jalan.
Begitu jalan menuju ke penyembelihan, wah setan kepanasan. Panik ini setan. Bahaya Ibrahim ini. Mau betul nak potong anaknya. Gagal saya goda ini. Akhirnya Ibrahim dia datangi. Iblis datangi Ibrahim. Dia goda Ibrahim. Ibrahim, mau ke mana? Mau ku potong anakku. Terlewat-lewatmu itu. Lihat aku dulu, balik aku dulu ke belakang. Lihat itu anakmu. Lucu-lucunya. Puluhan tahun kau harapkan. Masa kau mau potong? Ibrahim alaihissalam. Jangan kau banyak bicara di situ. Kalau bahasa kita ya. Jangan kau jadi cari tamun tueng. Nambil batu Ibrahim alaihissalam. Dia lempar Ibrahim, iblis. Ibrahim lempar iblis. Puh! Kena kepalanya. Sampai maros, balik lagi. Sudah. Gagal goda Ibrahim. Dia datang ke istrinya. Hajar, kau tahu Ji mau bawa gimana anakmu? Kau tahu Ji? Dia jalan-jalan. Ih, dongok kok. Masukmu? Apa tolok-tolok itu suamimu? Jangan kesambaran kau bilang situ deh. Kenapa? Mau nak potong itu anakmu. Kenapa bisa? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya beda. Dengar ini Siti Hajar berkata, iblis, jangan kau banyak bicaramu di situ. Jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau itu perintah Allah. Dilempar juga, pak, kena sampai pangkep balik lagi. Nah bilang iblis deh, lebih hebat lagi dari suaminya ini. Dia susah ditangkis. Dia bilang jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Allah. Gagal, tidak, iblis tidak putus asa. Nah datangi lagi Ismail lagi nagoda. Mas bro, anak-anak gaul tuh ada udah urusan tuh. Sini dulu. Apa cikali? Kau tahu mau ke mana bapakmu? Di jalan-jalan. Toloko, napa toloko itu? Sambarang mana ada orang tua patol-tol anaknya. Mau kau nak potong? Kenapa bisa? Bisa itu bapakku potong nggak? Dia bilang katanya perintah Tuhanmu. Kalau ini perintah Allah, jangan kau banyak bicara di situ. Ambil juga batu dan lempar, kena mata kanannya, pico. Apakah bahasa Indonesia itu pico? Itu picak apa? Rusak matanya sebelah kanan, kena kepalanya, lari iblis. Ini yang diabadikan kita dan umat Islam menjadi ritual pelaksanaan ibadah haji, yaitu melempar 3 jumroh. Jumroh Aqabah, Ula, Usta. Setan besar, tengah, kecil. Ada beda ini cerita, tidak tahu benar atau tidak. Jamaah haji Indonesia pergi melempar. Nah lihat itu dinding mau lempar. Nah bilang, ini setan patol-tolo selama ini. Iya ini patol-tolo terus kayak ini. Nah ambil batu, nah lempar. Nah, bismillah, Allahu Akbar. Pok! Pas nah lempar, kembali itu batu. Hampir nak kena kepalanya. Nah ambil itu batu, ada tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, kok dah lah di Indonesia temangki, di sini nu lempar kak. Saudara-saudara sekalian, akhirnya iblis pergi. Nah, Ibrahim alaihissalam sudah baringkan anaknya. Lalu dibaringkanlah, dirapatkan di pipinya di tanah. Ibrahim alaihissalam sudah dia tutup matanya. Kemudian mulailah dia gorok lehernya anaknya. Nah ini tempatnya, wallahu alam benar atau tidak. Itu kalau kita pergi umrah atau haji, ya setelah kita pulang wisata dari Arafah sampai di Mina, biasa itu ustadz atau mutawib tak tour leader tak bilang, bapak-bapak di sebelah kiri setelah istana ada di atas bukit yang seperti pos-pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dipotong. Wallahu alam benar atau tidak. Yang belum ke sana saya doakan mudah-mudahan segera ke sana melalui Pak Hayat atau saya mau. Persaingan bebas Pak Hayat. Sudah ya, sudah sampailah. Nah, dibaringkan, mulailah digerek. Nah, ketika digerek tangan lehernya, tidak mempan. Nah, bilang anak tak, nah bilang Ismail, kamu main ki kapan Pak? Tidak, ku keras ini. Nah, bilang, barangkali tidak tajam pisau tak? Dia ambil pedangnya, dia hantamkan ke batu. Pecah. Nah, bilang batu keras pecah. Lehernya ini lembut kok tidak dimakan. Lalu Nah bilang Ismail alaihissalam, tunggu, ulangi lagi Pak, ulangi lagi. Ibrahim sudah mau potong kedua kalinya. Dia bilang tunggu dulu Pak. Ismail alaihissalam bilang tunggu dulu Pak. Apa lagi nak? Lepaskan ikatan kaki dan tanganku. Jangan diikat Kak. Kenapa? Kalau saya diikat seperti ini, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas. Lepaskan saya supaya saya kelihatan ikhlas melaksanakan perintah ini. Baiklah nak, dilepaslah. Dipotong kedua kalinya, tidak mempan juga. Lalu pada saat Ibrahim alaihissalam dia gerek anaknya,
Allah kumpulkan seluruh malaikat. Malaikatku, sini kau. Lihat kau semua ini manusia. Yang waktu saya ciptakan Adam, kalian memprotes saya. Kalian berpikir kalau manusia kau angkat menjadi khalifah di dunia ini, hancur mereka. Menghancurkan saja dunia. Lihat kau. Karena cintanya kepada perintahku. Ingin mewujudkan cintanya kepada Allah. Dia sembeli anaknya yang satu-satunya. Potong kemudian pada saat itu, kekaguman malaikat Jibril. Lalu berkata malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menjawabnya dengan kalimat, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini kalimat kalau kita lebaran sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang disunnahkan Rasulullah ketika kita dari rumah menuju ke tempat ibadah Idul Fitri atau Idul Kurban. Nah, biasa kalau kita dari rumah ke masjid, Pak, takbir jaki. Takbiran ki. Nah, kalau anak-anak milenial sekarang tidak takbir, Pak, update status. Mulai nak pakai kudungnya, mulai nak pakai bajunya, update status update status. Siap-siap Idul Fitri. Di jalan foto selfie. OTW masjid. Sampai masjid foto lagi. 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Sujud, mana sujud? Nah foto ton dari atas. Alhamdulillah selesai Idul Fitri. Nah itu anak-anak milenial sekarang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah sejarahnya Idul Kurban. Nah apa kira-kira hikmah yang ingin kita ambil dari kisah ini? Ini yang penting. Sejarah ini insya Allah kita sudah tahu mengerti maki. Nah sekarang apa pelajaran yang kita ingin ambil? 1, percayalah ketika kita ingin melakukan kebaikan, iblis pasti kepanasan. Setiap kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggoda kita. Bukan cuma sekali kita dia goda, berkali-kali dan tidak akan berhenti sebelum berhasil. Salah satu definisi iblis itu berupaya menggoda kita sampai berhasil. Jadi iblis itu tidak akan berhenti sebelum dia berhasil menyesatkan kita. Contoh, hayya 'alas shalah. Nah, bangun ki, nagoda ki iblis dulu. Sebentar pi, masih ada waktu ini 10 menit baru kamat. Anggaplah bapak berhasil. Bangun, jangan pikir setan berhenti di situ. Nagoda ki lagi, apa nabisik ki? Dingin, wudhu ke subuh tuh, dingin. Akhirnya apa? Wudhu kita tidak sempurna, buru-buru kita. Percayalah ketika wudhu kita batal, maka tidak sah kita punya sholat. Nagoda ki, anggaplah wudhu sangat bagus. Nagoda ki itu langsung bunyi handphone tak. Bunyi handphone, langsung bunyi, kita wudhu sambil terima handphone. Yo, sebentar pi, di mana ki warung kopi sebentar? Yo sama makin nanti, tunggu mana? Nah coba, wudhu. Sah wudhu kita, tapi dia berupaya untuk tidak menyempurnakan. Kenapa? Supaya kurang pahala tak. Anggaplah kita berhasil wudhu dengan baik. Nagoda ki lagi sampai di masjid. Nah lihat timer, hampir wikomat. Dah cukup itu 3 menit. Duduk mako jam salah doa tahiyat. Dia goda terus kita. Anggaplah kita berhasil sholat dengan baik. Setan putus asa, tidak. Nagoda ki lagi. Jam aku pakai surah pendek. Fatihah mau saja. Anggaplah kita berhasil baca Fatihah dengan baik, dengan surah pendek dengan baik. Gerakannya lagi nak ganggu iki. Sudah gerakan dengan baik. Jangan pikir setan mundur sampai di situ. Nagoda lagi, nabi ki. Tidak ada kalahku dalam masjid ini. Kau paling soleh, yang lain salah ngasing. Itu salah cara takbir itu. Salah caranya itu letakkan jari. Semua salah itu. Akhirnya dalam hati kita muncul ujub. Mau dibilang, mau diborro. Dia bilang, iya tahu. Saya paling soleh di sini. Masuk iblis. Auzubillah min zalik. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian, termasuk sekarang Idul Kurban. Mau berkurban, iblis menggoda kita. Kambing. 2 juta itu. Mahal. Bisa aku lagi kasih anakmu untuk bimbingan belajar. Setan masuk di situ. Bagaimana berupaya segala cara agar kita gagal. Makanya ketika iblis sudah menggoda kita, Allah kasih senjata. Senjatanya apa? Kalimat istighfar.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi makin jauh, makin dekat, ada cahaya kayak api, makin dekat, maka Nabi melawannya dengan kalimat Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kita baca. Adik-adik di kampus lagi duduk-duduk, tiba-tiba lewat cewek cantik, tertiup angin rohnya, kelihatan betisnya. Seumur-umur tidak pernah lihat betis cewek. Putihnya. Apa diucapkan, Dek? Apa? Alhamdulillah. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Ternyata masih dilihat juga. Sudah berkedip mata, palingkan pandangan, lalu ucapkan astagfirullah. Itu kedipan mata batasnya itu rezeki. Kalau tidak disengaja, kalau sudah berkedip, palingkan pandangan. Jangan tahan pandangannya. Astagfirullah. 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 Bukan taubat itu cikali. Sudah. Inilah hikmah pertama, bahwa harus selalu diingat ketika kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggagalkan. Maka melawan godaan iblis itu dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Suatu ketika datang anak muda bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berbuat dosa." Maka Nabi berkata, "Bertobatlah." Tapi kuulang lagi. Nabi berkata, "Tobat kau sedek." Tapi kuulang lagi. Tobat lagi. Buat iblis sampai putus asa untuk menggodamu. Nabi bilang lagi, ini anak muda, "Jadi dosaku jadi besar." Ketahuilah ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Itu enaknya Tuhan tak. Berdosa ki, datang ki, bertobat. Bukan marah-marah itu Allah kalau kita datang bertobat. Malah Allah janji kita, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Beda kita manusia. Bapak datang minta maaf sama saya. Barangkali saya maafkan kita, tapi masih ada syaratnya. Ustaz, maafkan Kak Di. Kenapa? Dulu waktu pilwali itu kita suruh Kak bikin baleho 10. Iya, 7 jiku bikin Ustaz. 3 hilang. Saya maafkan kok bos. Tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada buntutnya Pak. Kalau Allah kita bertobat, datang banyak dosa, Allah janji kita, saya cinta kok. Innallaha yuhibbut tawwabina. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah yang kedua dari kisah ini, bahwa ternyata aset yang paling berharga itu anak yang soleh. Coba Pak, saya tadi dalam sholat, waduh sempat menetes air mata saya. Luar biasa, saya ingat orang tua saya dengan kejadian tadi. Pak Imam, Ustadz Ikhwan, langsung ada si Ananda Umar. Baru belum dilupa Umar, baru ada gejala-gejala. Langsung Umar masuk luruskan bacaan. Subhanallah. Pak, apa Bapak tidak bangga punya anak seperti itu? Jangan kita terlalu bangga kalau bahasa Inggris dia anak tak pintar. Pak, jangan kita. Tahu jago itu anak Ustaz, masih SD pintar bahasa Inggris. Awak jago bahasa Inggris. Itu makin di Inggris, anak-anak di sana bahasa Inggris semua. Betul Kak? Dari kecil sampai pikun orang di sana bahasa Inggris semua. Nggak jago itu Pak. Banyak yang begitu. Kursus bahasa Inggris mulai dari kelas 4 tahun bahasa Inggris nih. 10 tahun masih bahasa Inggris. Jangan Kak. Kalau berdoa juga nanti tidak jadi bilang, "Oh my God, please help me my father." Talekang. Tidak begitu juga orang berdoa. Kenapa? Jangan makal anak muda. Serius kayak ini bos. Alhamdulillah ibu bapak adik-adik sekalian ya. Saya langsung ingat orang tua saya. Masya Allah. Bapak saya itu kodon tidak pernah belajar agama. Ibu saya juga tidak pernah belajar agama. Sekolah pun tidak cukup. Hanya pandai membaca menulis. Apa yang membuat saya kadang-kala tersentuh. Apa kita tidak bangga Pak? Orang tua tak tanya ki agama lalu kita jelaskan. Nah tanya, yang kasih podang na ihe. Dek garek nawat di tempat tepak kuku kumeluk ki makaroba. Lalu kita jelaskan. Itulah bantuan kita kepada orang tua kita. Menunjukkan dia jalan yang lurus. Apa kita tidak bangga Pak? Punya anak ketika kita butuh pengetahuan agama. Dia hadir memberikan pengetahuan itu. Itu kekayaan tak paling berharga. Harta, emas, rumah, mobil. Tidak ada gunanya ketika kita sudah mati. Dan tidak bisa meluruskan iman kita itu. Malah bisa menyesatkan kita itu harta. Tapi anak yang soleh dan soleha Pak. Bangga maki Pak. Insya Allah. Pak kita tidak bangga. Begitu kita, tidak begitu caranya nak. Mak begini cocoknya. Subhanallah.
Pada usia senja orang tua kita arahkan ke agama yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang tua hati-hati didik anak sekarang, Pak. Ya. Siapa yang didik anak tas sekarang? Handphone. Siapa yang didik anak tas sekarang? Warnet. Siapa yang didik anak kita sekarang? TV. Nauzubillah min zalik. Saya doa mudah-mudahan tidak begitu anak tak, Pak. Ini ada baru-baru saya dapat informasi. Baru-baru saya dapat informasi. Kelas 2 SMP. Berapa umurnya itu kalau kelas 2 SMP? Ya? 14 ya? 14-15 tahun. Apa yang terjadi? Sudah pernah berhubungan suami istri. Dan saya tanya, berapa perempuan kau kasih begitu? Dia bilang 5 Mi. Saya ajak ngomong. Saya bilang, di mana kau lakukan? Di rumahnya itu perempuan. Beranimu itu. Dia bilang, bapaknya ibunya kerja semua Ustaz. Malam baru pulang. Apa Mi kalau begini anak tak? Setengah mati dicarikan uang. Nah pakai rumah tak berzina. Kita bangga Mi bagus rumah tak. Kita bangga kita dihormati orang. Kita bangga banyak duit tak. Kita bangga bermewah-mewah kita punya mobil. Tapi anak tak berzina di rumah tak tiap hari. Dan itu bukan cerita fiktif. Itu banyak yang terjadi. Ini yang perlu. Momentum Idul Kurban ini. Evaluasi apa anak tak ini seperti Ismail. Atau menjadi anak yang dekat dengan iblis. Tak ada gunanya anak tak tinggi sekolahnya kalau dia jauh dari agama. Begitu kita masuk di kubur, siapa yang doakan kita? Masuk di kubur, siapa doakan kita? Saudara tak? Jangan makin harap. Tanya diri tak masing-masing. Pernah tak kita doakan adik tak dalam 24 jam? Pernah kita doakan saudara tak dalam 24 jam? Jarang. Saya saja nak minta ke saudaraku baru saya doakan. Doakan kak dia? Ah iya gampang nih. Tapi ibu bapak lah yang selalu kita doakan setiap sholat. Orang tua tak ji. Nah kalau anak tak tidak tahu sholat. Orang tua anak tak tidak pernah datang ke masjid berjamaah. Anak tak tidak pernah kita dengar mengaji. Bayangan itu Pak. Di kuburan nanti sengsara hidup tak. Ayo. Jangan sampai anak tak. Kita ini orang tua kan kadang gagal wujud cintanya baik. Sayang mau nyayangnya anaknya bagus. Tapi aplikasinya yang salah. Semangat cintanya kepada anak bagus. Tapi cara cintanya itu yang salah. Dibelikan HP-nya smartphone. Itu bapak kalau belikan mi anak tas smartphone. Lalu dia punya data. Oke tidak ada datanya. Tapi dia punya wifi. Dia dapat internet gratis. Saya ini dosen komunikasi. Banyak meneliti soal media. Dan itu anak tak di mana dapat itu Pak. Di mana dia dapat informasi porno-porno. Dari handphonenya. Coba maki. Suruh mi tulis di situ. Anak-anak kita pakai smartphone. Nah tulis saja itu di mesin pencari. Film porno. Indonesia blokir. Tapi ada lagi mesin yang bisa membebaskan blokir itu. Akhirnya apa? Pencariannya lari dulu ke Singapura. Tidak diblokir. Dia bisa buka. Dan keluarlah itu ratusan informasi tentang porno. Kalau kita dulu kecil Pak, jangankan film, gambar saja tidak bisa didapat. Akhirnya apa? Kita tidak pernah pikiran yang jorok-jorok. Sudah itu tiap malam diterpa otaknya dengan pikiran-pikiran porno. Sudah itu malam anak tak kita kira jago ki. Satu anak satu kamar. Kita rusak itu anak tak. Kita dulu zaman kecil satu kamar 3 ki bersaudara di dalam. Akhirnya apa? Kita punya kekerabatan persaudaraan kencang. Kita punya persaudaraan kuat. Kenapa? Kita sama tidur. Sekarang satu anak satu kamar, satu anak satu TV. Tidak pernah ketemu, pulang rumahnya, pulang sekolah, masuk kamarnya masing-masing. Memegang HP-nya, mulai mima video call. Hati-hati Pak, ada namanya sekarang video call. Ya kak beda bibir tak dek, ini nih kak. Kasih turun-turun sedikit, ya sedikit lagi dek, buka-buka sedikit. Apa? Tiap malam dia begitu. Tiap malam, akhirnya apa? Ketemu nanti, nah praktek nih. Itu yang merusak anak-anak kita. Maka Bapak, pengajian kali ini, hati-hati Pak. Jangan makin kasih smartphone anak tak. Masuk lagi Pak. Belum saatnya dia pegang itu. Kasih saja HP 3G. Seperti HP nama mamaku. Miss call G, SMS G, terima G. Ah itu mau saja. 3G juga itu bos. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga hikmah dari pengajian kita ini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Berkurbanlah. Alhamdulillah. Allah tidak nasuruh jaki potong anak tak. Tapi kambing jina suruh ki sama sapi. Ya kalau nasuruh ki potong anak tanah empat. Masih ada pilihan. Potong anakmu. Dicari yang mana yang paling dongo ini.
Tapi alhamdulillah Allah cuma minta kita ya diminta jaki kambing, maka berkurbanlah. Jangan lagi saya tidak mampu Ustaz, baru HP harga 2 juta. Paket data 150.000 per bulan. Itu kalau Bapak sudah lakukan itu dan tidak berkurban, hati-hati Pak, nah cari nanti malaikat. Nah kasih bangkrut ki Allah. Banyak uang tak tapi tidak ada bisa dimakan. Banyak uang tak tapi tidak berkah. Kenapa? Karena kita tidak mau berkurban. Aneh sekarang ini Pak. Banyak orang mampu tapi tidak mau berkurban. Saya ulang. Banyak sekarang ini orang mampu tapi tidak mau berkurban. Sebaliknya banyak orang mau berpoligami padahal dia tidak mampu. Ya, betul toh? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya agak grogi sebenarnya ini. Kaku betul saya cara tidak bisa keluar ilmuku. Ada Ustadz Iwan bilang. Saya jaga diri nanti saya offside. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke Islam, ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilkada dan lain sebagainya. Tapi Islamlah secara benar. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, ini adik santri, ada yang bisa jawab pertanyaanku. Tadi Nabi siapa yang Ibrahim alaihissalam punya anak? Siapa nama anaknya? Siapa namanya anaknya? Satu? Ismail. Kasih hadiah. Yang bisa jawab jawaban. Ada hadiahnya. Mana Mikodong? Wah. Bukan lupa ya kasih masuk Umar. Bukan rezeki Umar. Ya, nanti ada di mobil berarti. Sudah dijanji tawa. Uang Malaysia mau ku kasih Umar. Ya, ambil ya, rezeki. Uang Malaysia, mudah-mudahan bisa pergi Malaysia Umar. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Satu lagi. Apa hikmah dari pengajian tadi ini? Ada 3 dek. Ini yang hafal-hafal. Ada 3 apa? Ada yang tahu? Satu mau sebut. Siapa? Siapa? Ayo. Ada lagi? Siapa? Ya. Pak. Menjadi anak soleh ya, dapat hadiah juga. Nah hadiahnya. Ya, ada lagi. Ini hikmahnya ini Pak. Makanya kalau pergi masjid di depan ki duduk. Depan gampang dapat hadiah, yang jauh belai. Itulah hikmahnya orang di depan itu banyak pahalanya. Ya Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.